Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, jadi kita akan belajar menulis huruf sambung. Nah, ini dia huruf hijaiyah yang terdiri dari 30. Yuk belajar bersama. Huruf sambung hijaiyah. Huruf hijaiyah yang berada di awal kalimat, huruf hijaiyah yang berada di tengah kalimat, dan juga huruf hijaiyah di akhir kalimat. Huruf hijaiyah ketika bersambung, huruf alif di awal maupun di tengah, maka ia berdiri sendiri, tidak bisa disambung. Nah, ketika di akhir, baru huruf alif ini bisa disambung. Kita perhatikan. Nah, kemudian huruf ba ketika di awal, dan ketika di tengah, dan ketika di akhir, ketiganya bisa disambung. Kemudian huruf ta sama dengan huruf ba, semuanya bisa disambung di awal, di tengah, maupun di akhir. Sa pun seperti huruf ba dan ta. Ketika di awal, di tengah, maupun di akhir, maka ia bisa disambung. Ya, ini dia huruf jim. Ketika di awal, di tengah, dan di akhir, maka ia bisa disambung. Namun, ketika di awal dan di tengah, cukup menggunakan kepalanya saja, ekornya dibuang. Dan di akhir, sempurnalah huruf jim ini, ada kepalanya dan juga ekornya. Begitupun huruf H, sama dengan huruf jim. Ya, selanjutnya huruf H. Huruf H ini sama juga dengan huruf jim dan H. Ketika di awal dan di tengah, maka cukup dengan kepalanya saja dan ekornya dibuang. Jika di akhir, maka tampak seperti ini. Huruf dal ketika di awal maupun di tengah, maka ia berdiri sendiri, dal, ya. Namun ketika di akhir, maka ia bisa disambung. Dan keunikan huruf dal ini dan juga huruf zal, dia tidak bisa disambung pada huruf setelahnya, ya. Jadi ketika ada huruf setelah huruf dal atau zal, maka tidak bisa disambung huruf dal dan zalnya. Seperti ini. Lanjut lagi ke huruf ra dan zai. Ini juga sama dengan huruf dal dan zal. Huruf ra dan zai ini ketika di awal maupun di tengah, maka ia berdiri sendiri. Dan tidak bisa disambung pada huruf setelahnya. Ya, kita lihat pada tabel berikut. Berikut ini huruf sin, shin, sad, dal. Nah, ini sama. Ketika di awal dan di tengah, cukup diambil kepalanya saja dan dibuang ekornya. Namun ketika di akhir, maka sempurnalah huruf sin, shin, sad, dal. Kepalanya ada, ekornya ada. Ya, ini huruf sad. Ketika di awal, di tengah, di akhir,
dan dot ketika di awal, tengah, dan akhir. Ketika di awal dan di tengah cukup kepalanya saja, ekornya dibuang. Namun di akhir kepalanya dan ekornya semua ikut. Nah, ini dia huruf to. Huruf to itu ketika di awal maupun di tengah dan juga di akhir, maka ia bisa disambung dengan huruf sebelumnya maupun huruf sesudahnya. Ya, lanjut ke huruf zo. Huruf zo sama dengan huruf to, bisa disambung dimanapun. Lanjut ke huruf ain. Huruf ain ini kepalanya tidak berubah, masih sama, namun ekornya yang dibuang. Lanjut ke huruf ain yang di tengah. Ainnya ini kepalanya sudah berubah dan ekornya dibuang juga. Tapi di akhir ain ini kepalanya sama ketika ain itu di tengah. Ya, kepalanya sama. Namun ekornya dikembalikan, jadi ada ekornya. Lanjut ke huruf ghain sama dengan huruf ain. Nah, ini dia huruf fa. Ketika di awal, tengah, maupun akhir, maka bisa disambung. Lanjut ke huruf qaf sama dengan huruf fa. Ekornya dibuang dan dia bisa disambung di huruf sebelumnya dan juga sesudahnya. Lanjut ke huruf kaf. Nah, ini dia sedikit berubah. Kafnya menjadi seperti ini kepalanya ketika di awal. Nah, ketika disambung di tengah kalimat, maka sama dengan ketika disambung di awal. Namun, ketika di akhir, maka huruf kafnya sempurna seperti ia berdiri sendiri. Lanjut ke huruf lam. Lam sama saja ya, namun ekornya dibuang di awal dan di tengah, dan di akhir dia dikembalikan lagi ekornya. Nah, ini dia huruf mim. Huruf mim ketika di awal dan di tengah, maka diambil kepalanya saja, ekornya dibuang. Namun di akhir, ekornya dimunculkan kembali. Lanjut ke huruf nun, sama seperti huruf mim. Ketika di awal dan di tengah, maka cukup diambil kepalanya saja. Dan ketika di akhir, maka ada ekornya. Lanjut ke huruf waw. Huruf waw ini berdiri sendiri. Ya, ketika di akhir, maka akan seperti ini. Bisa disambung. Nah, ketika digabung, karena waw di awal dan tengah tidak bisa disambung, maka akan menjadi seperti itu. Huruf H, nah berubah ya. Huruf H ketika di awal seperti ini, dan ketika di tengah maka akan jadi seperti ini, dan di akhir berubah juga. Jadi harus kalian hafal ya. Nah, ini dia huruf lam alif. Ketika di awal tidak bisa disambung, kemudian di tengah bisa disambung, dan di akhir bisa juga disambung. Maka ya sama saja seperti berdiri sendiri. Ya, tidak ada yang diubah satupun. Kemudian huruf hamzah. Huruf hamzah ini tidak bisa disambungkan pada huruf sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi di awal, di tengah maupun di akhir, maka ia berdiri sendiri. Lanjut ke huruf ya. Huruf ya ini ketika di awal maka seperti ini,
Dan di tengah menjadi seperti ini, hanya kepalanya saja, ekornya dibuang. Dan akhir baru ada ekornya, maka akan menjadi seperti ini. Syukran jazilan anak-anak hebat madrasah.